你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Aroma seperti bunga yang samar tertinggal di aula besar yang sunyi di tempat dokter peri kecil dan Zian bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah Zian dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia telah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Zian melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Pil penyulingan menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan buku yang agak kekuningan di tangannya. Dia dengan lembut menatap ke arah ruang rahasia saat dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini akan segera." Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Zian bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke kursinya. Namun, seluruh ruangan sangat berguncang saat dia duduk, menyebabkan dokter peri kecil dan Zian terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera berhasil. Kegembiraan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan membuat keributan saat terbentuk. Jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Paviliun Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tetap tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang bisa segera mendengar pilar cahaya energi dan setebal setengah kaki ditembakkan dari ruang rahasia. Akhirnya, itu menembus langit-langit dan dibebankan ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya, "Pil obat apa yang disuling Xiaoyan?" Aktivitas yang dibuatnya sangat besar. Sepertinya seluruh paviliun Kaisar Hitam telah diganggu oleh ini. "Zian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini." Nada suara dokter peri kecil dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. "Bagaimana denganmu?" Zian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. "Aku harus mengungkapkan diriku dan mencegah setan tua yang memiliki niat buruk." Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik beberapa elit Douzong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, itu kemungkinan akan mengakibatkan Xiaoyan menderita luka yang cukup serius. Tubuh dokter peri kecil bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali. Itu seperti yang diantisipasi dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit ini hampir secara instan menarik perhatian semua ahli di dalam paviliun Kaisar Hitam. Wajah sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar paviliun tempat kelompok Xiaoyan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia.
Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-muasal pilar cahaya tersebut setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya diisi dengan wewangian pil. Sepertinya ada seseorang yang mengolah pil obat di dalam ruangan. Pil obat tingkat tinggi mungkin bisa membuat beberapa aktivitas, tapi kecuali itu adalah pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa. Jangan beritahu aku bahwa ada seseorang yang memunikan pil obat tingkat 7 di sini. Mustahil. Aktivitas dari pembentukan pil dari pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Ini harusnya menjadi pil obat bermutu tinggi langka dari antara pil obat tingkat 6. Pil obat yang mampu menggerakkan aktivitas seperti itu jelas bukan barang biasa. Aku ingin tahu Grandmaster Alkemis mana yang ada di bawah. Jangan bilang itu Kishan dari Sekte Kaisar Hitam. Hei, Kishan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis pil obat tingkat 6 tingkat tinggi ini? Percakapan pribadi mulai meningkat setelah lebih banyak ahli muncul di sekitar gedung. Mata dari beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya. Pil obat yang bisa menimbulkan keributan jelas bukan barang biasa. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap melayang di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alkemis seperti ini di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat seperti apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu titik di langit. Pemimpin mereka, seorang pria tua berambut putih dengan doupeng, berbicara dengan suara terkejut. Itu benar, melihat aktivitas ini, sepertinya pil obat hampir berada di tingkat ke-7. Pil obat semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Kishan tidak dapat menyempurnakannya. Seorang pria mengepakkan sayap douki di samping lelaki tua itu dengan ekspresi penuh kesungguhan. Ekspresi orang ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu adalah saudara kedua Xiaoyan, Xiao Li. Orang tua berambut putih di sampingnya adalah tetua pertama Akademi Dalam, Su Qian. Su Qian sedikit mengangguk. Matanya melihat sekelilingnya dan mengeras sebelum berbicara dengan samar. Tidak terduga bahwa orang-orang dari lembah api iblis juga telah tiba. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mengikuti mata Su Qian saat dia melihat ke atas. Dia melihat sekelompok sosok manusia melayang di langit tidak jauh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang jelas merupakan tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Kita akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di tempat ini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan lancar setelah masalah ini selesai. Mata Xiao Li menjadi dingin saat dia tertawa setelah melihat lelaki tua berambut merah itu. Su Qian mengangguk. Tatapannya mengamati sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Dia terkejut saat matanya mengamati orang berjubah abu-abu itu. Penatua pertama, ada apa? Xiao Li bertanya tidak yakin. Su Qian mengernyitkan alisnya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Ketika tatapannya sekali lagi mengamati orang berjubah abu-abu itu, yang memberinya perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selama kelompok Xiao Li menemukan orang-orang dari lembah api iblis, mata pihak lain juga melihat ke atas. Tatapan kedua belah pihak saling bersilangan dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Tidak disangka bahkan orang tua Su Qian ada di sini. Sepertinya ada masalah saat membunuh mereka kali ini. Fang Yan perlahan menarik matanya dan berbicara dengan cemberut. Saat waktunya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama dengan yang lain. Lengan orang berjubah abu-abu bergetar saat suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saat ini aku lebih penasaran tentang siapa orang yang memurnikan pil itu. Dengan mampu memperbaiki pil obat semacam itu, kemungkinan keterampilan alkimia bahkan lebih besar daripada Kishan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis dengan tingkatan seperti itu muncul di wilayah sudut hitam ini? Aku juga tidak yakin. Kali ini, kota Kaisar Hitam telah mengumpulkan ahli dari mana-mana. Mungkin orang ini salah satu dari mereka. Fang Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ya, bagaimanapun, orang ini benar-benar berani mengolah pil di tempat seperti itu.
Aku harus menjadi momen krusial sebelum pil terbentuk. Jika dia diganggu saat ini, penghancuran pil itu masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balik. Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara serak, tawa dingin. Lalu hasil apa yang diinginkan Tuan? Seorang alkemis dari tingkat ini juga harus memiliki jiwa yang kuat. Sudut mulut Fang Yan terangkat saat dia bertanya. Kata-kata Fang Yan baru saja terdengar ketika sosok seputih salju perlahan muncul di atas gedung tempat pilar cahaya berasal. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu begitu sosok putih itu muncul. Matanya berhenti di beberapa arah. Teriakan dingin dan padat segera bergema di langit. Aura megah tiba-tiba menyapu dari sosok cantik orang yang anggun dan bergerak setelah tangisannya terdengar. Wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan tingkat kekuatan aura ini. Do Uzong Elite. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka saat mereka merasakan niat membunuh dingin yang menyebar setelah suara mereka terdengar. Mereka buru-buru mundur. Gadis ini sebenarnya adalah seorang elit Do Uzong? Bagaimana itu mungkin? Fang Yan merasa agak tercengang ketika dia merasakan aura agung itu. Sejak kapan wilayah sudut hitam ini memiliki Do Uzong yang begitu muda? Kalian punya waktu 10 napas untuk mundur. Tatapan dinginnya melesat ke arah Fang Yan saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Niat membunuh acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan hati tetua pertama dari lembah api iblis merasa sedikit kedinginan. Meskipun hatinya terasa dingin, kapan Fang Yan dimarahi oleh seseorang di wilayah sudut hitam? Selain itu, dia memiliki orang berjubah abu-abu yang mengikutinya. Makanya, hatinya tidak dipenuhi rasa takut seperti orang biasa. Ayo mundur dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dengannya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan elit Do Uzong. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara saat Fang Yan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Fang Yan kaget saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan memaksa semua orang untuk mundur. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa mundur ketika mereka melihat para ahli dari lembah api iblis dipaksa kembali oleh wanita berpakaian putih ini sambil berteriak. Seorang elit Do Uzong memang bukan orang biasa. Hanya sekelompok orang Xiaoli dari Gerbang Xiao yang tersisa di langit setelah orang-orang dari Demon Flame Valley mundur. Karena itu, mata wanita berpakaian putih yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan mengamati. Ekspresi kelompok Xiaoli berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu. Dia bertukar pandang dengan Sukian dan baru saja akan menarik diri ketika mata dingin dan acuh tak acuh dari wanita berpakaian putih itu menjadi sedikit terkejut. Suara yang agak tidak pasti perlahan dipancarkan. Kalian adalah orang-orang dari Gerbang Xiao? Kelompok Xiaoli terkejut saat mendengar suara wanita berpakaian putih ini yang mengandung kejutan. Xiaoli bertukar pandangan dengan Sukian di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan agak hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku adalah wakil kepala Gerbang Xiao, Xiaoli." Douki dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Do Uzong muda ini di depannya. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya dia terkait dengan Gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, bukan hal yang buruk untuk berhati-hati. Sementara Xiaoli waspada, mata Sukian di sisinya membeku. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih cantik ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap Gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada lembah api iblis di samping mereka yang melihat dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan dengan samar berkata, "Bisakah beberapa dari kalian minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk merawat lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan Gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat?
Ekspresi orang-orang dari lembah api iblis yang telah mundur ke atap sebuah bangunan sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh dokter peri kecil. Sejak kapan mereka kenal dengan elit Douzong ini? Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya, "Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang yang berada di samping akan mengalami kesulitan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik. Dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Kei pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka, bahkan jika dia adalah Douzong elit." Mata gelap orang berjubah abu-abu mengamati wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang perempuan muda Douzong di wilayah sudut hitam? Apakah dia seseorang dari luar wilayah sudut hitam?" Beberapa sesepuh lembah api iblis di samping Fang Yan merasa bingung dan menggelengkan kepala di hadapan ketidakpastian Fang Yan. Elit Douzong mana di wilayah sudut hitam yang tidak terkenal? Namun, tidak satupun dari mereka yang mirip dengan wanita berbaju putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiao Li, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa wanita yang jelas-jelas tidak baik hati ini tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiao Li dipertukarkan dengan Suqian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar paviliun telah menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiao Li mundur. Namun, area yang lebih jauh dipenuhi orang. Jelas, orang-orang ini masih merasakan minat yang besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam paviliun Kaisar Hitam setelah kelompok Xiao Li mundur. Mereka langsung berhenti saat masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mereka hidup dan memancarkan tekanan yang tidak biasa. Seorang moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah kepala alkemis dari Sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di Rumah Seribu Obat, Qishan. Orang tua berjubah kuning menimbulkan keributan yang cukup besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar. Itu adalah pemimpin Sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Tianxing telah maju ke kelas Douzong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan pelatihan. Tidak disangka bahkan dia diganggu hari ini. Mo Tianxing, yang telah muncul, mengamati Suqian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di dalam paviliun Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak. Baru kemudian ia beralih ke paviliun. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas, usia mudanya telah menyebabkan dia sangat tercengang. Mata Mo yang melirik paviliun di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Setelah itu, dia langsung bergumam karena terkejut. "Kamu kenal dia?" Mo Xingtian juga terkejut saat mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru bertanya. Memiliki hubungan yang baik dengan ahli tingkat seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Kaisar Hitam. Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal. Mo ya ragu sejenak dan mengungkapkan detail yang dia tahu. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk dokter peri kecil dalam suaranya. Di sisi lain, dia dengan kasar berbicara tentang Xiao Yan. Dari kelihatannya,
Yang memurnikan pil obat di dalamnya haruslah pemuda yang disebutkan penatua Ki yang memiliki konflik di dalam 1000 rumah obat. Itu tidak terduga pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan. Penyebutan singkat Moya tentang Xiaoyan tidak menyebabkan Mo Tianxing melupakannya. Dia mengingat beberapa berita yang dia tahu, dan sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qishan sedikit meringkuk di sudut mulutnya saat dia berdiri di belakang. Mata yang biasa dia lihat pada pilar cahaya dari gedung dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Saat itu, dia mungkin menyadari bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan penyulingan obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak seimbang adalah pihak lain memiliki prestasi seperti itu pada usianya. Harus diketahui bahwa bahkan dia untungnya menembus ke tingkat 6 belum lama ini. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Tianxing. Diri sombongnya yang biasa sangat tidak ingin melihat seseorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Poin ini adalah sesuatu yang sulit dia tahan. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Berusahalah untuk tidak memusuhi Yan Xiao ini. Seorang Douzong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apa kamu mengerti? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini dan berbicara. Iya. Moya dan Qishan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di depan Mo Tianxing. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini, cukup banyak iblis tua yang hidup dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Jika mereka ingin berkelahi, izinkan mereka melakukannya. Selama mereka dapat mengambil sesuatu yang memuaskan sekte Kaisar Hitam kita, yang memiliki benda itu atau berapa banyak yang telah mati atau menjadi lumpuh karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya bisa memperlakukannya seperti menonton pertunjukan yang menyenangkan. Sudut mulut Mo Tianxing terangkat menjadi senyum aneh saat dia menurunkan tubuhnya dan menjawab. Moya dan Qishan bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Moya, apa kau tertarik pada wanita muda ini? Mo Tianxing tiba-tiba tertawa saat dia menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Moya kaget. Dia segera menjawab dengan rasa malu, wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang memiliki riasan. Secara alami itu baik jika kau benar-benar memiliki sarana untuk bersamanya. Kekuatan sekte Kaisar Hitam kami pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak merasa permusuhan dengan kita. Jika tidak, aku akan meminta pertanggungjawaban. Mo Tianxing tertawa. Nada suaranya menjadi tegas pada akhirnya. Moya buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penampilan, sikap, pencapaian, dan segala sesuatu yang dia yakini penting. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak sekali wanita berbakat dan cantik yang telah ditarik olehnya. Sementara semua orang diam-diam terjebak dalam pikiran mereka yang berbeda, pilar cahaya yang melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun, aroma pil yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya semakin redup. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah kumpulan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya itu membumbung tinggi. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, kumpulan cahaya itu mulai bergoyang dengan goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu dan menghilang.
Tubuh dokter peri kecil hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah terkandung. Dia menghilang dengan itu. Aroma pil yang tersisa berangsur-angsur tersebar setelah pil obat dikeluarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah itu, mereka membawa hati yang dipenuhi ketidaksenangan saat mereka berpencar. Xiao Yan pun orang yang disebut pemurni pil tidak pernah menampakkan dirinya sejak awal.